Selamat siang Bapak Ibu dan rekan sekalian. Perkenalkan saya Nurma, MC dalam kegiatan coaching klinik hari ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita. Mohon bersabar dulu. Acara akan kita mulai sebentar lagi. Monitoring software. Chances are you have a data center to take care of. And you know all too well that a data center is the heart that pumps data through the network and stores information for many people. Most users don't even know they need a data center to function until it doesn't. So, you have a few things to think about when it comes to your data center. Is it up and running? Is it running efficiently in terms of energy usage? Is it secure, both from a physical and digital perspective? And is its environment at the right temperature with the right humidity levels? I know, it's a lot to keep track of. But what if there was a powerful and secure monitoring solution that could help you keep track of all these things and let you focus on what really matters? Here at Pestler, we are passionate about two things: making the lives of IT professionals easier and reducing humankind's energy consumption. And that's why we care about your data center. So how can we help with monitoring your data center? Let's take a look at our flagship monitoring product, PRTG. PRTG is a monitoring tool that gives you an overview of your entire IT infrastructure, switches, workstations, printers, and your data center, including leak and smoke detection, open doors, the runtime of your UPS, or simply the performance of your virtual machines. All of that and more through one central monitoring view, which means you don't need to worry about multiple different tools. Various alert mechanisms ensure that the right person is notified at any time, in any place. An in-row cooling error, an unlocked server door, or a sudden increase of energy demand from server unit 6B will not go unnoticed. Installation and initial configuration, it's a matter of only a few minutes. The auto discovery helps you to get started really quickly and easily. It'll scan your infrastructure, including your data center, and install software-based data collectors, so-called sensors, specifically for your hardware and network configuration. You can create your own dashboards with floor plans and statuses and set up live tracking of the data center, its physical security, the condition of bare metal servers, virtual machines, and the apps running on top. These dashboards can then be shared with management, IT support teams, facility management teams, or security personnel, whoever needs to see them. Dashboards also let you analyze and spot data trends that can help you make your data center more efficient and secure. PRTG is an agentless, all-in-one monitoring application. It uses standard protocols like SNMP or Modbus TCP to gather data. Features like remote site monitoring with encrypted connections or bandwidth monitoring with flow protocols are already included without additional plugins or add-ons. No hidden costs, simple licensing, fair pricing. And if you have any trouble, the support in your time zone will help you. Hundreds of thousands of system engineers all over the world use and love PRTG, the intuitive monitoring tool that is really easy to use and doesn't require deep scripting knowledge, and that has your entire infrastructure covered, including your data center and its security. So why don't you give it a try and download the 30-day trial and see how our passion can make your life easier and your data center more efficient and secure. PRTG. Enjoy the feeling of having everything under control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam coaching klinik kali ini yang akan membahas data center and cloud monitoring using PRTG. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat atau dapat bertanya secara langsung. Dapatkan door prize berupa voucher OPPO senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Acara ini didukung oleh Aktignas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas One Stop Digital Transformation e-Service, dan media partner Diskom.IT, Portal IT, dan media. PT 521 Teknologi Indonesia merupakan distributor partner dari PRTG untuk Indonesia,
Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Direktur dari PT 521 Teknologi Indonesia yang akan menyapa kita semua. Silahkan Pak Pangki. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan kita pada kali ini ya. Jadi kegiatan kita kali ini mungkin sebagai tindak lanjut, mungkin ada teman-teman yang kemarin sempat datang ke Indonesia Cloud and Data Center Convention yang dilakukan kemarin tanggal 11 Mei. Kemarin kebetulan Paisler hadir di sana, Paisler PRTG hadir di sana, buka booth di sana, dan salah satu showcase yang kita tunjukkan adalah bagaimana menggunakan produk PRTG untuk data center monitoring. Nah, yang dalam kesempatan kali ini kita akan coba belajar sama-sama cara setup untuk PRTG untuk data center monitoring ya. Mungkin kalau yang cloud-nya nanti kita bikin sesi khusus lagi karena cloud ini beragam sekali servisnya. Ya. Jadi yang siang kali ini kita akan coba lebih banyak belajar untuk data center fisik ya, monitoring. Ya tentu dalam monitoring nanti data center mungkin semuanya bisa langsung ditangani oleh PRTG karena kalau yang hubungannya dengan environment, dengan lingkungan tentu perlu ada alat bantu lain atau gateway lain ya yang bisa terintegrasi datanya kemudian dikirimkan ke PRTG. Tapi sebagian besar perangkat-perangkat kita di data center kita sekarang telah menggunakan sistem menggunakan SNMP sudah ada, bus ya, kemudian MQTT mungkin kalau yang banyak, nah itu sudah banyak dan PRTG umumnya bisa terkoneksi dengan produk-produk seperti ini. Untuk lengkap detailnya nanti teman-teman bisa belajar bersama dengan Mas Aji di sini. Kita ikuti acaranya ya sampai nanti selesai. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kembali apabila teman-teman yang dari end user ingin belajar, nanti bisa ikuti terus webinar kita, kelas-kelas workshop kita mau mulai buat online dan offline. Jadi silakan kalau di Jakarta juga bisa buat dan ikut dalam kegiatan workshop kita nanti secara onsite ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan coaching klinik kita pada siang kali ini. Terima kasih. Silakan Mbak Nurma. Oke, terima kasih Pak Pangki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing mengenai company profile yang akan disampaikan oleh Mbak Poppy Aurora selaku akun partner dari PT 521 Teknologi Indonesia. Silakan Mbak Poppy. Baik, terima kasih Mbak Nurma untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak dan Ibu dan rekan-rekan kalian. Izinkan saya Poppy Aurora menyampaikan sedikit terkait company profile kami. Sebentar, ini sepertinya agak macet. Oke. Semenjak tahun 2005, para founder perusahaan kami telah terlibat dalam berbagai produk monitoring system. Dan semenjak tahun 2009 juga sudah menangani produk dari Paisler PRTG Network Monitoring, di mana akhirnya di tahun 2022 mendirikan perusahaan yaitu PT 521 Teknologi Indonesia. Di sini kami menggunakan marketing strategi di mana dari segi harga kami sangat terbuka sehingga mudah dipahami oleh customer maupun partner yang ada. Kemudian fokus kami di sini adalah melakukan promosi di mana talenta menjadi fokus utama kami agar semakin banyak orang dapat menggunakan produk PRTG. Dan ini adalah tim kami selaku direktur ada Pak Pangki Christian dan saya sendiri sebagai partnership dan juga ada Pak Aji sebagai tim support kami. Di kegiatan ini kami juga melakukan banyak edukasi, di mana tujuan kami agar banyak partner yang terlibat akan mendapat
keuntungan seperti itu. Di sini kami juga membantu dalam proses order license hanya dalam hitungan jam. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian juga dapat menghubungi kami di nomor 021-5290-5299 dan di email resmi kami di partner@521indonesia.com, dan juga bisa mengunjungi website resmi kami untuk kegiatan-kegiatan lainnya di www.521indonesia.com dan sosial media kami di @521indonesia. Baik, saya kembali ke Mbak Nurma. Silakan Mbak Nurma. Oke, terima kasih Mbak Popi atas sharing mengenai company profile-nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing presentasi oleh Mas Aji selaku PRTG Tim Indonesia yang akan, untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali pada hari Jumat di siang hari ini menjelang sore. Sebelum saya untuk melakukan presentasi, saya ingin feedback-nya dulu sebentar. Boleh nanti untuk raise hand dari audiens di sini atau peserta di sini, Bapak Ibu, ini apakah sudah pernah atau berkenalan dengan PRTG itu sendiri? Boleh dibantu untuk feedback-nya? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Oke, kita lihat dulu. Yang sudah boleh raise hand, Pak atau Ibu yang sudah pernah? Supaya nanti saya bisa menjelaskannya secara cepat dan tepat. Oke, cukup lumayan ya ininya. Oke, kalau gitu saya mulai untuk presentasinya. Saya izin share dulu. Oke, untuk presentasi saat ini saya menggunakan untuk data center cloud dan cloud monitoring using PRTG. Untuk cloud monitoringnya akan kita buat sesi tersendiri terpisah karena akan cukup informasinya cukup lengkap di sana. Saat ini kita akan membuat presentasi dalam bentuk atau coaching kliniknya dalam bentuk data center menggunakan PRTG. Sebelumnya tadi ada video untuk pengantar dari PRTG, dari Presler sendiri, dan dari introduction dari Pak Fangki sendiri. Nah, ini dari segi PRTG saat ini sudah dapat bisa memonitor ruangan server ataupun environment ataupun sensor-sensor yang ada di data center itu sendiri. Nah, kita akan mulai. Untuk tahap ini kita akan menjadi 3 bagian, ada overview, kemudian installation process, dan PRTG-nya. Untuk latar belakangnya di sini kita untuk secara umum adalah data center kita tahu adalah sebagai jantung setiap infrastruktur di teknologi informasi di masing-masing perusahaan, dan ini cukup terdiri dari banyak heterogen untuk perangkat-perangkatnya, mulai dari perangkat dan aplikasinya, kemudian dari pelayanan-layanannya, termasuk dari berbagai macam merek atau vendor yang di dalamnya. Dan ini cukup membuat bagian tim IT atau sysadmin-nya ini membutuhkan suatu tools untuk memonitor data center ini sendiri. Di mana untuk data center diperlukan pertimbangan aspeknya, ini memerlukan pemantauan, salah satu pemantauan 24 jam atau 24/7, kemudian menghindari downtime karena ketika ada downtime ini sangat berakibat membuat kerugian yang cukup mahal, terutama untuk ke bagian finance ataupun finansial ya biasanya. Kemudian kita membutuhkan data untuk monitoring secara real time, dan kemudian kita dapat mencegah atau dapat memberikan tindakan sedini mungkin ketika kita menemukan anomali atau masalah yang ada. Dan kemudian kita dapat membuat hasil atau membuat report, dan kita dapat menganalisanya untuk kedepannya untuk memberikan laporan ataupun memberikan perencanaan kapasitas yang lebih baik. Untuk PRTG sendiri ini berasal dari Jerman, dari namanya adalah Presler Router Traffic Grabber.
Nah, ini adalah aplikasi NMS berbasiskan Windows yang memonitor suatu device berdasarkan sensor. Dan ini protokol yang diperlukan adalah paling umum adalah SNMP dan tadi ada Modbus TCP yang diperlukan untuk data center itu sendiri. Nah, ini untuk perkantorannya. Untuk produknya sendiri, PRTG dibagi menjadi 3 bagian. Di sini ada PRTG Network Monitor, kemudian Enterprise Monitor, dan Hosted Monitor. Dan di sini ada untuk perbedaan hostingnya, ini ada yang NMS untuk PRTG Network Monitor ini on-premise atau diperlukan server fisik secara fisik. Untuk Enterprise juga sama secara fisik, dan untuk Hosted tidak diperlukan server secara fisik. Kemudian untuk licensing-nya yang penting di sini untuk PRTG Network Monitor ini perpetual licensing, kemudian enterprise dan hosted ini adalah subscription licensing. Nah, kemudian untuk hardware requirement-nya dan informasi selebihnya ada di tabel ini. Kita lanjut. PRTG tadi adalah produk NMS yang memonitor device dengan acuan sensor. Nah, apa itulah sensor? Sensor ini adalah memonitor suatu aspek atau perangkat atau device yang di dalamnya memiliki beberapa channel. Di dalamnya contohnya di sini adalah ping, status, uptime, CPU load, dan masih banyak lagi. Sedangkan apakah itu yang namanya channel? Channel adalah bagian informasi penting atau informasi detail dari dalam sebuah satu sensor. Ini kita contohkan adalah sensor ping. Sensor ping di sini mempunyai informasi detail berupa maksimum, minimum, packet loss, dan ping time. Ini salah satunya. Untuk sensor yang lain detailnya akan lebih beda lagi. Lanjut karena kita akan nanti ada latihannya. Untuk sensornya sendiri PRTG mengenal lebih dari 250 tipe sensor, dan ini dapat memonitor apapun, memonitor perangkat device apapun dengan berdasarkan kita mau untuk memonitor SNMP, memonitor traffic-nya, kemudian availability-nya, kemudian operating system-nya, dan masih banyak lagi. Misalnya di sini ada hardware performance, kita akan juga monitor, itu memungkinkan sekali. Nah, untuk ini PRTG berhubungan dengan sensor, nah kita akan menginformasikan bagaimana cara menghitung jumlah sensor yang diperlukan. Di sini adalah digambar ada sekitar kurang lebih 27 sensor. Di sini ada 2 server, contohnya server DNS dan server NS. Saya akan mungkin agak gercep saja, lebih cepat. Mungkin Bapak Ibu apabila ada yang ada pertanyaan langsung saja kirim di kolom chat, nanti akan saya coba bahas sedikit atau 1-2 pertanyaan akan saya jawab juga di sini. Nah, untuk menghitungnya adalah setiap sensor di sini dihitungnya satu per satu. Jadi di gambar ini adalah 27 sensor dari 2 server. Kemudian saya memberikan tips juga di sini untuk best practice-nya untuk 1 router, kemudian switch dan server. Jadi untuk informasi sizing ya, biasanya ini untuk tim IT untuk memerlukan bagaimana sih saya mau menghitung sensor itu bagaimana, atau berapa sensor sebenarnya yang harus saya butuhkan. Nah, ini saya berikan best practice-nya saja. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing saja. Di sini. PRTG sendiri secara trial ini bisa di-download di pslar.com di PRTG-nya. Ini diberikan free trial selama 30 hari dengan unlimited sensor dibuka seluas-luasnya. Nah, bagaimana setelah 30 hari dipakai, PRTG tetap dapat bisa dipakai menjadi hanya 100 sensor secara free version. Jadi nggak begitu license habis dia langsung nggak bisa dipakai, nggak. PRTG tetap bisa dipakai. Nah, bagaimana kalau misalnya saya tetap deh menggunakan yang sensor yang sudah ada, saya bayar nggak apa-apa deh, katakanlah gitu. PRTG menyediakan secara komersial. Di sini ada license yang paling kecil, ini adalah 500, 1000, 2500, 5000, dan yang terbesar ini ada di Project Excel Series. Jadi di sini yang paling kecil 500 sensor, kemudian 1000 sensor, 2500, dan 5000 sensor. Nah, ini untuk sizingnya bagaimana? Tadi ada tips yang sudah saya berikan. Kalau hanya membutuhkan paling tidak hanya sekitar 500 ya, pergunakan 500 saja. Misalnya 500 atau 600 sensor, kita akan mengarahkan menjadi PRTG 1000.
Untuk teknologinya sendiri, PRTG dapat memonitor bermacam-macam. Di sini ada IoT, kemudian medical infrastructure, network performance, kemudian cloud service application, database storage, CCTV system, data center di sini, shop floor, dan masih banyak lagi. Nah, menggunakan protokol apa saja ya? Di sini PRTG menggunakan protokol ada SNMP, kemudian DICOM SL7, MQTT untuk IoT di sini, WMI untuk Windows, kemudian Ping, JSON, Flow, dan masih banyak lagi di sini ada packet sniffing di sini juga. Nah, ketika kita nanti install PRTG, PRTG akan menyediakan dua komponen utama, yakni core server dan probe server. Fungsi core server adalah mencakup web servernya, kemudian data storage, report engine, dan sistem lainnya. Sedangkan probe server adalah dia bagian yang memonitor secara real time atau mempuling informasi. Secara sistem atau secara penempatan, probe server ini dapat diletakkan untuk sebagai local probe, remote probe, atau sebagai cluster probe. Dan hasil dari pengumpulan informasi ini dapat diteruskan ke core server. Untuk interface-nya nanti kita akan interaksi juga. Untuk fiturnya sendiri, PRTG dapat mempunyai berbagai macam fitur ketika ada indikasi network atau indikasi data center kita ada yang drop atau down atau ada anomali, PRTG akan memberikan alert dengan output notifikasi yang sudah ditentukan atau kita tentukan sendiri. Jadi output notifikasinya itu secara default adalah email, kemudian push, kemudian triggering HTTP, kemudian SMS apabila Bapak Ibu mempunyai SMS gateway, kemudian saat ini juga sudah bisa dilemparkan ke Telegram, terus terakhir ini ada dapat dikirimkan melalui WhatsApp apabila Ibu mempunyai WhatsApp gateway. Ini contohnya ketika dengan output sampel ketika ada sensor, salah satu sensor atau anomali sensor down, informasi pertama yang dikirimkan adalah melalui Telegram. Kemudian setelah beberapa saat tidak ada tindakan dari tim terkait, eskalasi akan dilanjutkan menjadi melalui dikirimkan ke email ke pihak-pihak terkait, misalnya IT infra ataupun tim yang lain. Dan ini berwarna merah biasanya. Untuk alerting sendiri dapat kita setting juga dalam bentuk penempatan batasan atau threshold di sini. Contoh di sini adalah ketika bandwidth kita melebihi atau traffic kita melebihi dari yang ditentukan 4 megabits per second. Di sini akan berwarna kuning. Dan kemudian untuk sensor apabila yang berjalan dengan kondisi normal itu akan berwarna hijau. Untuk PRTG sendiri, basicnya memang hanya dapat diinstal di Windows. Tetapi PRTG dapat diakses melalui web browser, melalui multi-platform, bisa dari Windows itu sendiri, Linux desktop, Macintosh, maupun dari Android ataupun perangkat-perangkat yang lain. Dan di sini tampilan utamanya tetap dia harus memasukkan kredensial berupa username dan password. Sehingga untuk menggunakan web browser memberikan full konfigurasi baik device maupun sensor. Dan juga PRTG dapat diinstal dalam bentuk PRTG desktop dan mobile. Dan ini untuk keuntungan dari PRTG desktop ini dari satu PRTG dapat diinstal langsung di komputer baik Windows ataupun Linux atau open source di sini. Nah, nanti dari PRTG desktop dapat memonitor lebih dari satu server PRTG. Untuk notifikasi, kemudian untuk anomali atau monitoringnya sama dengan versi untuk yang di web servernya sendiri. Sedangkan untuk PRTG yang secara mobile ini dapat diinstalkan di gadget berupa iOS ataupun yang berbasiskan Android. Dan ini dapat diunduh secara gratis melalui Apple App Store maupun di Google Play ataupun melalui Amazon. Jadi memudahkan untuk tim terkait untuk memonitor secara mobile. Kemudian PRTG juga menyediakan cluster failover. Nah, ini didesain untuk ketika ada data center, misalnya kita ada mempunyai data center backup atau remote yang di luar area, itu dapat kita lakukan jika master node atau data center utamanya ini mengalami drop, si PRTG mempunyai
kemampuan jika masternya node-nya secara fisik down dengan network atau apapun itu, kinerjanya si PRTG server ini akan diambil alih oleh failover. Dan ketika master PRTG-nya ini sudah kembali up ataupun sudah berhasil dinaikkan atau online, maka fungsinya akan dikembalikan dari failover menjadi master lagi. Jadi si failover akan berusaha menjadi backup dan masternya akan kembali menjadi pemegang utama. Nah, ini untuk sistem yang dilakukan ini adalah sistem active. Beda dengan sistem ketika untuk data center secara server. Misalnya kita punya data center, kemudian kita punya DRC, itu biasanya sistemnya adalah active passive. Ketika data center master drop, kemudian DRC-nya naik. Ya. Kalau ini tetap walaupun data center utama atau server utamanya nyala, dua-duanya tetap melakukan monitoring. Dan dua-duanya juga melakukan monitoring, melakukan mirroring, dan memonitor device-device yang sama. Keunggulan lain dari PRTG ini adalah kemarin untuk apabila Bapak Ibu ada yang hadir di data center pameran kemarin, kami mengeluarkan peta dalam bentuk 3 dimensi untuk visualisasi. Yang ini membuat dashboard ini menjadi menarik, kemudian lebih dipahami dan memudahkan untuk kegiatan monitoring. Dan kemarin gambar-gambarnya pun dapat di-customize, dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Di sini ada contoh, tapi nanti kita akan interaktif langsung untuk pemahamannya. Secara untuk PRTG, untuk fitur yang lainnya adalah distribute probe, dan ini sangat cocok ketika Bapak Ibu mempunyai atau perusahaan di tempat Bapak Ibu mempunyai cabang. Jadi dari headquarters atau HO ini cukup diletakkan core masternya atau core servernya. Sedangkan untuk cabang, misalnya katakanlah contoh cabang ada di Semarang, Bandung, Surabaya, dan sebagainya, cukup diberikan remote probe. Nah, ini remote probe ini dapat dilakukan melalui interkoneksinya melalui pihak private IP, tunneling, public IP, dan masih banyak fitur yang lain. Kemudian fungsinya apa ya? Tujuan utamanya adalah mengurangi beban load core server itu sendiri. Kita bayangkan kalau dari Jakarta langsung nembak atau memonitor yang di Semarang ataupun memonitor di Sulawesi katakanlah, itu membutuhkan waktu atau ada delay yang cukup signifikan. Nah, untuk setting seperti ini PRTG tidak memberikan tidak melakukan ada biaya tambahan, atau di video tadi bisa dikatakan no hidden cost di sini. Jadi begitu Bapak Ibu mencoba atau membeli PRTG ini, langsung dapat Ibu lakukan setting atau setup konfigurasinya seperti ini. Nah, ini contoh ketika distribute probe dilakukan di sebuah perusahaan dengan berbagai cabang. Kemudian untuk reportnya sendiri, PRTG dapat meng-create report disesuaikan dengan jadwal, dan ini dapat dilakukan secara otomatis. Dan ini dapat report-report tersebut dapat dikirimkan atau dibentuk melalui CSV, kemudian PDF, kemudian template yang dilaporkan atau dikeluarkan, nah itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, bisa hanya gambar, kemudian atau detail, hanya chart ataupun grafik tertentu. Nah, saya akan sedikit ulas untuk proses installation-nya. Nah, untuk downloadnya dapat Bapak Ibu download di playsler.com, kemudian PRTG, ataupun kalau tidak salah ketika apply untuk acara webinar ini diberikan link untuk download kalau nggak salah ya. Jadi Bapak Ibu bisa install di sana. Cara installnya pun cukup mudah, hanya setup exe, kemudian ikutin wizard-nya seperti ini. Seperti kita menginstalkan Windows ya. Nah, terakhir adalah ketika nanti PRTG Network Monitor terinstall, dia akan boot up, dan kemudian terakhir adalah ada login untuk kredensial. Jadi defaultnya username-nya adalah PRTG admin, password-nya adalah PRTG admin sama. Nah, kita akan langsung masuk ke coaching klinik. Jadi Bapak Ibu silahkan yang sudah melakukan instalasi, monggo silahkan langsung dibuka PRTG-nya, kita sama-sama.
Kita akan langsung masuk ke sesi question ask. Nah, mungkin sambil saya jalankan aplikasinya, adakah pertanyaan-pertanyaan yang bisa di... Ya, halo? Halo? Oh. Oke, saya lanjut dulu saja. Share dulu sebentar. Oke. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu untuk ininya. Oke, kita masuk untuk login awal dari PRTG admin. Kita masukkan passwordnya. Sorry. Saya ada passwordnya. Halo Pak Haji. Ya, silakan Pak. Ada pertanyaan boleh. Go ahead. Pak Haji, saya Firman dari Sojatek, Pak. Boleh Pak. Saya mau tanya Pak, kalau dari satu device yang kita monitoring, itu kan muncul ICMP, terus HTTP, sama berbagai macam sensor tuh. Nah itu sudah termasuk jumlah sensor yang dimonitoring ya? Betul Pak. Jadi di sini kita akan mulai. Ini untuk setelah tadi kita masukkan username dan password, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada ininya. Agak koneksi agak lambat sharingannya. Nah, untuk ketika pertama kali Bapak Ibu install, dia akan tersedia root dan terdiri dari local probe dan PRTG core server di sini. Nah, nanti di sini kita akan berhubung karena kita subjeknya di sini adalah data center, kita akan mencoba menambahkan sensor atau menambahkan terlebih dahulu kita membuatkan suatu grup data center itu sendiri. Biasanya di dalam sebuah ruang data center ini terdiri dari server, kemudian beberapa produk IoT di dalamnya, misalnya pengukur suhu, kemudian kelembaban, kemudian beberapa sensor-sensor yang lain. Nah, kita di sini akan tambahkan, saya akan membuat grup di sini. Untuk menambahkan grup cukup kita tambahkan add group, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita cukup tambahkan misalnya grup kita karena kita bikin data center. Data center, kita klik OK. Nah, kemudian nanti data center tersebut akan muncul di sini. Nah, di sini ini sudah ada grup data center. Jadi ini grup sendiri ini lebih memudahkan untuk Bapak Ibu melakukan pengaturan, misalnya
per cabang atau per kantor ataupun per device, grup misalnya ini server sendiri ataupun untuk cabang misalnya Bapak Ibu punya cabang lebih banyak ya ini bisa dilakukan sesuai dengan tempat katakan Jakarta ataupun daerah-daerah lain. Kalau ini saya hanya sebentar jadi saya akan menambahkan katakanlah satu server di sini. Nah, ini kita kemudian kita add setelah kita menambahkan grup, kita atau membuat grup, kita menambahkan device di sini. Tadi ada ada tombol device di sini. Kita masukkan server 1. Ini misalnya Bapak Ibu punya lebih dari satu server, Bapak Ibu masukkan servernya di sini. Kemudian ini cukup ikonnya Bapak Ibu bisa customize atau bisa pilih. Misalnya Bapak Ibu punya server HP ya berarti ikonnya HP ataupun secara umum ya saya menggunakan yang device-nya aja. Kemudian kita bisa pilih di sini standar auto discovery kalau Bapak mau Ibu melakukan recommended. Kemudian kita lihat ke bawah dan kita langsung klik OK. Jadi setelah dia klik OK, nanti si data center ini di bawahnya ada device berupa nama server 1 dan dia langsung melakukan discovery in progress. Jadi Bapak Ibu langsung melakukan si PRTG ini akan menggrab informasi yang ada server yang dituju atau server yang dimonitor dengan syarat adalah SNMP-nya harus dibuka Pak atau Ibu. SNMP ini harus diaktifkan terlebih dahulu karena PRTG akan mengambil data melalui SNMP. Kita tunggu. Untuk servernya. Ya, ini agak lambat nih koneksi saya. Oke, saya tambahkan device lain, misalnya router di sini. Bahkan katakanlah router. Nah, dia sedang melakukan scanning ya Pak ya, atau Ibu kita dia si servernya ini cukup lumayan. Nah, kemudian kita akan mencoba sambil menunggu kita akan membuat grup kembali, yakni di dalam sebuah ruangan data center pasti ada pengaturan suhu, kemudian water leak, kemudian smoke detector, kemudian masih banyak perangkat-perangkat IoT yang ingin kita tambahkan di sana. Dapat kita membuat seperti yang sebelumnya kita tambahkan seperti di data center tadi, kita membuat grup berupa perangkat atau IoT atau perangkat tambahan di sini. Nah, ini di sini adalah sensor environment. Sambil tunggu untuk ini
sedang discover. Oke, agak cukup lumayan di sini. Bapak Ibu di tempat masing-masing, apakah ada kesulitan ketika menginstalkan PRTG sampai dengan penambahan sensor ataupun pembuatan grup ini? Kalau boleh informasinya boleh ditanyakan juga saat ini supaya kami juga boleh memberikan solusi yang terbaik. Monggo silahkan. Mungkin dibantu Mbak Nurma kalau ada pertanyaan, ada di chat boleh. Tadi ada pertanyaan dari Pak Wijaksono, tapi dia bertanya apa bedanya MRTG? Kalau MRTG kan ada phase keunggulannya apa selain MRTG? Sorry. Bedanya apa? Bedanya apa ya dengan MRTG? Selain kalau MRTG kan free, setahu saya keunggulannya apa ya? Bedanya antara PRTG sama MRTG? Oh, oke. Untuk beda, MRTG ini adalah produk awalan dari network monitor. Jadi Bapak Ibu kalau yang dulu mengenal MRTG ini mengenal untuk grafik juga, dan dia lebih ke arah open source ya, karena bisa di-download, kemudian membutuhkan sedikit effort untuk menggrab datanya karena dia menggunakan SNMP Work juga sama. Untuk perbedaan di PRTG sendiri ini adalah PRTG lebih detail atau lebih advance dari MRTG sebelumnya. Jadi beda karena beda produk, terutama untuk PRTG sendiri ini sensor-sensor ataupun protokol, baik protokol maupun sensornya ini cukup banyak. Jadi sampai detail, sampai yang informasi-informasi yang didapatnya pun lebih sesuai dengan kebutuhan. Dan lagi untuk PRTG sendiri ini dia sangat ringan, jadi dia mempunyai database, tapi database-nya ini sangat ringan sekali, dan cara backup-nya pun cukup mudah untuk di PRTG. Jadi cukup drag and click, atau seperti kita memindahkan file karena dia based on Windows, seperti drag and click untuk folder tertentu, gelondongan. Jadi cukup memudahkan sekali, jadi sangat familiar apabila Bapak Ibu sudah mencobanya. Coba lihat tadi apakah sudah ada. Oke, untuk server tadi sepertinya mati di atas. Oke, karena di atas server kematian. Oke, saya lanjut aja karena di sini untuk menambahkan sensor default, hanya saja saya ada kesulitan untuk mengakses server development saya di sini, agak kesulitan. Saya akan menambahkan sorry sebentar. Saya akan menambahkan IoT. Di sini kemarin di pameran saya memberikan contoh menggunakan IoT gateway dengan brand tertentu. Saya akan menggunakan salah satunya ini menggunakan produk dari AKCP. Ini fungsinya untuk IoT gateway ini, dia mempunyai sensor sensor untuk mengukur untuk temperaturnya sendiri. Nah, untuk
environment yang di data center ini kita menggunakan SNMP-nya bukan SNMP biasa, tetapi SNMP custom, karena untuk menghitung atau melihat detailnya, si IoT sendiri ini sangat khusus ya, jadi tidak seperti produk untuk di server maupun di perangkat-perangkat network device yang lain. Nah, ini kita contohkan. Saya akan menambahkan SNMP custom. Di sini ada banyak sekali SNMP, kita cukup SNMP custom. Oke. Untuk informasi dari IoT Gateway sendiri ini sangat khusus ya. Jadi kita memerlukan yang namanya SNMP OID atau di sini kita membutuhkan MIB. Jadi kita contohkan di sini saya membutuhkan temperatur. Saya ingin memunculkan data temperatur, saya cukup copy SNMP OID-nya. Kemudian saya masukkan di sini. Kemudian saya create. Ini salah satu contoh dari AKCP, dari produk AKCP. Kemarin untuk di acara event data center kemarin kami membawa beberapa brand, jadi dengan bermacam-macam atau kekhususan masing-masing ya. Cuman untuk fungsi atau fitur untuk pengukuran suhu, pengaturan temperatur, kemudian smoke detector, kemudian water leak untuk ada kebocoran di ruang data center, ini bisa dilihat di sini. Ada NOS. Oke. Biasanya kalau ada informasi warning 02 ini kita belum setting untuk SNMP kredensial. Jadi default dari semua perangkat-perangkat IoT atau yang sudah berhubungan dengan network ini SNMP harus aktif. Kalau SNMP belum aktif dia akan munculnya 0 ataupun tidak dikenal. Nah, perlu diingat Bapak Ibu untuk mendapatkan OID ataupun MIB Management Information Indikator untuk di perangkat ini, untuk perangkat masing-masing ini tergantung dari device yang ingin Bapak Ibu monitor. Dan di sini dicontohkan, sorry, di atas. Oke, kemudian SNMP custom. Oh, sorry.
sambil kita menunggu cara menambahkan aktifnya sensor, ini saya tadi sudah membuat grup sebenarnya. Nah, jadilah seperti ini, kurang lebihnya. Di sini saya menyediakan, ini yang tampilan yang Bapak Ibu ketika kalau kemarin datang di acara event, ini dia. Di sini ada AKCP, SPC2, SPC, kemudian Nbox IoT, kemudian ini dicontohkan ada router, kemudian servernya sendiri berupa remote probe. Dia menggunakan OID-nya seperti ini. Ketika sudah sukses ya, tadi ini sepertinya servernya agak lemot. Tadi kita memasukkan OID. OID ini berhubungan dengan informasi seperti contoh ini adalah temperatur, berarti ini adalah temperatur degree, berarti dalam bentuk gauge-nya adalah value-nya adalah derajat Celcius. Dan di sini kita bisa lihat untuk device-nya. Nah, kemudian untuk warning di sini, ini saya juga menambahkan beberapa unit group yang lain. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Ini ada beberapa server. Tadi server saya agak ngaco sepertinya. Dan kita bisa menambahkan storage. Jadi dalam satu environment atau satu rack, katakanlah di sini, ini mempunyai storage, kemudian mempunyai server, kemudian ada router di sini, kemudian ada IoT gateway yang menghitung temperatur, humidity, dan ini kemudian ada Modbus TCP. Modbus TCP ini salah satu fitur dari protokol untuk database atau data center. Ini bisa bentuk dry contact, kemudian melihat dia dry contact-nya dalam posisi off atau on, kemudian humidity, kemudian relay port-nya statusnya on atau off di sini. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kalau mempunyai IoT gateway bisa dilakukan atau dites seperti ini. Untuk PRTG sendiri tidak mandatory, catatan di sini untuk PRTG sendiri tidak mandatory untuk brand tertentu. Misalnya saat ini saya menggunakan AKCP, oh berarti PRTG ini AKCP dong, enggak. PRTG tetap bisa all brand di sini. Semua bisa dimonitor asalkan SNMP ini aktif dan bisa di-grab oleh PRTG. Nah, ini bisa diambil datanya seperti ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Saya punya pengukur temperatur dari produk brand China katakanlah, atau dari negara lain di Eropa gitu, nggak masalah asalkan SNMP-nya bisa diakses atau bisa di-grab. Ini dia. Dan kemudian biasanya kita setelah aktif semuanya, kita akan membuat map di sini. Nah, kemarin ada pertanyaan ketika saya ingin ilustrasi mapnya atau visualisasi mapnya itu seperti data center bisa enggak gitu. Karena kemarin ada beberapa pengunjung hanya mereka belum mengeksplorasi, saya pikir sih belum mengeksplorasi, jadi map ini belum tervisualisasikan sehingga manajemen juga akan kesulitan melihatnya. Nah, ini yang kemarin Bapak Ibu atau saat ini Bapak Ibu lihat, ini adalah contoh dari data center, sebuah ilustrasi data center ketika ada satu ruangan mempunyai server atau rack server bermacam-macam. Kemudian di sini ada AC, di sini ada CCTV, kemudian ada door lock, katakanlah di sini ada akses door lock. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat bagaimana sih caranya untuk mendesain seperti map ini. Kita cukup di sini adalah map designer. Kita cukup map designer dari PRTG sendiri ini memiliki fitur mapnya ini bisa klik drag and drop. Jadi bisa langsung dimasukkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini saya menggunakan untuk gambarnya sendiri
ini gambar dengan format PNG. Format PNG saya pasangkan di sini. Sorry, di sini. Format PNG. Nah, ini. Ya, ini Bapak Ibu bisa create sendiri saya menggunakan SketchUp di sini. Kemudian atau download dari internet, yang penting datanya PNG. Nah, ini dia. Kemudian bisa kita kreasikan sendiri. Ini dalam bentuk 3 dimensi, kemudian ini dalam bentuk 2 dimensi. Jadi bisa Bapak Ibu tambahkan. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau bingung, Mas saya caranya nambah image-nya gimana ya, kok di PRTG nggak ada. Bisa nanti mungkin sessionnya akan bisa dilanjutkan via email, mungkin karena waktunya sangat terbatas. Kemudian ini bisa dalam bentuk visualisasinya seperti ini, atau untuk beberapa maps-nya saya akan coba. Di sini ada ini yang bisa monitornya bisa bebas macam-macam, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ikonnya bisa Bapak Ibu sesuaikan. Jadi PRTG hanya memberikan desain map ini sesuai kebutuhan aja, jadi bisa dimunculkan semua, atau mau dibikin rame seperti ini, atau mau dibikin simple, silahkan. Bapak Ibu bisa meng-create sendiri di sini. Nah, untuk kita lihat tadi apakah udah sesuai. Kita lanjut aja di sini karena servernya sepertinya bermasalah, mati. Nah, kemudian setelah kita membuat map, kita biasanya berdasarkan report. Nah, ini saya kemarin sepertinya sudah membuat report. Nah, ini report secara default adalah summary report all sensor. Jadi ini cukup banyak sekali, tapi ini bisa Bapak Ibu create report adalah add report di sini. Add report di sini. Nah, ini page formatnya Bapak Ibu bisa outputnya dalam bentuk letter, legal, ataupun orientasinya pun Bapak Ibu bisa set landscape maupun portrait. Dari sini Bapak Ibu apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin diulang, boleh diinformasikan ke kami melalui chat atau melalui melalui open mic, boleh, silakan. Mbak Nurma boleh dibantu. Kalau di sini sudah ada yang bertanya Pak Haji di kolom chat. Oke, aku ambil kolom chat saja. Di sini ada dari Pak Pras. Di sini ada pertanyaan untuk menambahkan akses server atau jaringan, apakah memasukkan IP address saja atau SNMP? Di sini pertanyaannya cukup bagus. Nah, di sini pertanyaan saya jawab, untuk memasukkan aset atau server ataupun device network ini diperlukan pertama IP. IP tadi adalah ada IP versi 4, kemudian kita sudah mendapatkan IP-nya, kemudian SNMP-nya Pak, itu wajib. SNMP-nya itu wajib. Jadi posisinya di device yang akan kita monitor, contoh katakanlah manageable switch ya, atau switch. Itu SNMP pada switch tersebut harus dalam kondisi sudah enable atau diaktifkan. Jadi supaya PRTG ini mengambil data dari SNMP tersebut. Kemudian untuk dari Pak Zainal Mutakin, ini ada pertanyaan, apakah PRTG dapat dimonitor di perangkat seluler dan seberapa besar bandwidth untuk monitor PRTG tersebut secara terus-menerus? PRTG, saya jawab di sini, dapat dimonitor melalui perangkat handphone atau seluler. Ketika kita sudah meng-create PRTG, ini nanti Bapak Ibu dapat download secara, tadi saya sudah bilang, secara melalui gadget ya, ini melalui iOS ataupun Android. Nah, nanti ada kredensial yang harus diikuti.
kredensial itu biasanya berupa dalam bentuk password, username password, dan atau dalam bentuk QR code. Kemudian berapa besar bandwidth yang dipakai untuk monitoring PRTG? Untuk bandwidth-nya relatif kecil sebenarnya sih Pak untuk relatif untuk monitoringnya. Tapi kalau perangkatnya kembali lagi ini untuk kualitas jaringan juga sangat mempengaruhinya, terutama mungkin dari ISP ataupun dari lokal tersebut. Kemudian saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Arjuna Seva di sini. Misalnya kita beli license yang 500 sensor dan jaringan kita bertambah besar, apakah bisa di-upgrade ke paket dengan jumlah sensor yang lebih banyak? Saya jawab di sini bisa. Jadi saya contohkan tadi, katakanlah Bapak Pak Arjuna mempunyai sensor 500 sensor, kemudian dalam dalam kinerjanya ternyata membutuhkan sampai dengan 700 atau 800 sensor. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengupgrade dari 500 sensor menjadi 1000 sensor di sini. Nah, supaya nilai yang 500 ini langsung di-cover di lisensi yang 1000 gitu. Itu bisa dilakukan. Kemudian saya akan jawab berikutnya. Ada pertanyaan dari Pak Yosep, apakah ada tools tertentu untuk mendapatkan OID? Untuk mendapatkan OID ini biasanya dari perangkatnya itu sendiri, Pak. Jadi misalkan katakanlah kita mempunyai router Mikrotik atau salah satu contoh atau Cisco biasanya. Biasanya di sana mereka memberikan support berupa OID atau MIB list di sana. Jadi bisa Bapak Ibu dapatkan sesuai dengan manufacturer yang ada, karena untuk mendapatkan OID bisa juga melalui googling atau melalui search engine yang lain atau Google. Cuman kadang nggak valid value-nya. Kadang suka dapat angkanya tapi kemudian datanya nggak dapat di-grab. Itu aja. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Wibisono Cokro di sini, apakah PRTG dapat dipasang di OS Linux? Untuk server PRTG sendiri, core servernya sendiri, PRTG dia hanya based on Windows untuk sementara ini. Hanya PRTG ini dapat memonitor atau dapat melihat server Linux dengan mengaktifkan, terutama untuk server Linux-nya ini, mengaktifkan SNMP sesuai dengan SNMP informasi di sana. Itu yang wajib. Gitu. Untuk sementara ini memang PRTG dapat hanya diinstal di Windows. Untuk prop-nya nantinya, ini saya kemarin dapat bocoran ini. Untuk prop-nya nantinya sebagai prop remote-nya ini akan dapat diinstal di open source sampai dengan Raspberry Pi. Cuman saya belum dapat detailnya, ini hanya bocorannya saja. Berarti saya bukan melakukan bocoran, ini udah banjir. Kemudian apakah bisa dibantu untuk demo untuk tiket seperti apa? Nah, untuk demo tiket untuk yang di PRTG sendiri ini, tiket adalah sebentar. Untuk tiketnya sendiri bukan seperti CSM ya, atau customer untuk CRM-nya ya. Jadi dia lebih ke arah akan ada misalnya ada tiket, ada subjeknya menginformasikan pada user bahwa ada auto discovery, kemudian ada informasi bahwa reportnya sudah selesai, kemudian menginformasikan pada usernya bahwa atau menginformasikan pada sistem administrator reportnya ini sudah selesai. Di sini adalah sistem ticketingnya. Gitu, di sini. Nah, ini dia contoh report ticketingnya. Kemudian ada pertanyaan lain, apakah bisa membuat kelas top access protokol, misalnya top access dari
source destination HTTP atau FTP atau protokol yang lain, PRTG dapat melakukan traffic atau dapat melakukan monitoring tersebut melalui sensor yang namanya flow protokol. Di sini saya akan sedikit tambah. Nah, ini tadi Pak yang bertanya. Tadi pertanyaannya adalah, oke, dari Pak Yosep ya, dari Pak Yosep. Oke, dari Pak Yosep, saya contohkan di sini. Sorry, kok nambah device. Sorry. Untuk pertanyaan yang tadi, yang apakah kita dapat mengetahui melalui protokol apa aja, ini kita dapat melakukan menggunakan paket sniffing yang pertama, atau kita dapat menambahkan melalui IPFix, NetFlow, JFlow, itu bisa dilakukan di sana. Sini ada IPFix. Oke, ini dia. Ini sensor-sensor yang dipakai untuk monitoring traffic ya, traffic yang tadi yang dibilang ada NetFlow, ada FTP ataupun HTTP segala macam di sini. Kalau saya kemarin sudah dapat beberapa top listener-nya di sini. Nah, ini dia. Di sini ada top talkers-nya. Ini yang dimunculkan oleh si PRTG sendiri, dari destination-nya, source-nya apa, kemudian top connection-nya, menggunakan paket sniffer juga bisa, kemudian top protocols-nya, PRTG dapat, lihat di sini ada channelnya apa saja di sini. Saya coba untuk menambahkan ini deh. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lainkah, atau Mbak Nurma, apakah waktu sudah cukup atau gimana? Pertanyaan dari Pak Alexander Sriga sudah terjawab belum, Mas? Apakah PRTG ada versi konsolnya di mana kita bisa masukkan perintah atau script? Oke, kalau untuk PRTG secara konsol belum ada, Pak. Jadi PRTG secara diakses melalui web base, kemudian PRTG desktop secara computerized, secara aplikasi, kemudian kita dapat memonitornya secara gadget. Tapi secara konsol atau script kita belum bisa, belum atau tidak ada di sini. Jadi dari Pak Alex ya. Iya. Selanjutnya dari Bapak Gosi Setiaji. PRTG bisa diimplementasikan untuk monitoring mesin PLC enggak? Untuk mesin PLC bisa, Pak. Jadi untuk PLC ini membutuhkan sensor yang namanya Modbus TCP. Kalau di PLC atau perangkat-perangkat biasanya ini berhubungan dengan SCADA biasanya ya, atau perangkat elektronik atau listrik lah ya. Di sini PRTG mampu atau bisa mendetek melalui Modbus. Kalau dia menggunakan Modbus, itu bisa diambil di sana. Contohnya di sini ada Modbus TCP. Cukup nanti memasukkan, biasanya kalau menggunakan Modbus pastinya akan dibutuhkan indeks dan register address-nya.
Biasanya dia menggunakan big endian, ABCD, kemudian source-nya berupa apa, ada menggunakan registernya coil ataupun holding register list, biasanya angkanya 000 sampai 5 atau 0x000 apalah gitu ya, yang heksadesimal. Itu bisa Pak. Jadi ada di perangkat di unit ininya, saya coba tadi di web, sayang ini posisinya mesinnya mati. Bentar. Saya menggunakan Modbus juga di sini untuk mendeteksi bahwa dia ada aliran deteksi PLN. Coba saya lihat. Oh ya, dia di sini. Untuk perangkat-perangkat PLC asal menggunakan Modbus, dia ada menyediakan Modbus TCP bisa, atau biasanya menggunakan Modbus RTU. Kalau Modbus RTU ini dari perangkat ke si Modbusnya ini langsung dia harus terkoneksi dengan komputer yang ada PRTG-nya, karena dia membutuhkan kemungkinan kalau nggak salah RS485 koneksinya. Nah ini yang data yang diambil menggunakan Modbus di sini. Di sini ada downtime, liquid drop, dia terbaca on off gitu. Jadi kalau untuk Modbus 0, 1, 1 atau bisa dari tadi pertanyaan Pak siapa tadi? Bagus. Dari Pak Gosi. Pak Gosi. PLC. Demikian Pak Gosi, semoga membantu menjawabnya. Ada pertanyaan lain? Mbak. Oke Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan tambahan yang setelah acara ini atau acara coaching klinik ini masih ada pertanyaan dan agak bingung atau apa, silakan ya mengirimkan ke kami melalui email di partner ya, partner 521indonesia.com. Nah, itu bisa dikirimkan ke sana untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti akan kami coba jawab. Kami akan bisa ataupun meminta waktu untuk khusus untuk Zoom lagi, monggo, atau untuk POC silahkan. Dari kami untuk demo saat ini saya tutup, saya kembalikan ke Mbak Nurma. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih Pak Agi atas presentasinya. Baik, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan closing statement dan pemenang voucher OPU. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Layar tutup dulu Mas Agi. Layar stop. Sorry. Oke, masih banyak yang belum menyalakan kameranya. Silahkan Pak Pangki atau Pak Aji dulu yang menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nurma. Jadi teman-teman mungkin lihat ya, jadi banyak mungkin yang kalau yang sudah pakai tahu kebanyakan PRTG mungkin dikenalnya untuk network monitoring, tapi sekarang kita lihat penggunaannya justru bisa juga untuk data center monitoring ya. Jadi silakan eksplorasi bagaimana data center monitoring bisa dilakukan dengan menggunakan produk PRTG. Satu itu. Terus yang kedua, kalau teman-teman memang sudah punya produk IMS atau produk
yang lain ya. Jadi misalnya contoh untuk UPS itu juga banyak bisa dimonitoring. Itu juga bisa dimonitor oleh PRTG selama ada SNMP-nya. Nah, yang menarik tadi mungkin belum sempat dibahas kalau yang API base ya, yang API base itu sebetulnya juga ada yang kita bisa monitor dan bisa ditampilkan juga nanti di dashboard-nya PRTG. Nah, yang mungkin yang lagi cukup ngetren sekarang baterai monitoring ya, itu juga ada permintaan untuk bisa dimonitor. Nah, itu juga menggunakan mungkin protokol yang lebih spesifik, ada Modbus dan MQTT. Nah, itu nanti kita bisa bikinkan sesi lagi khusus untuk bahas itu ya. Dari saya itu, jadi silakan kalau yang sudah tahu bisa eksplorasi, kalau yang belum tahu silakan kontak kami untuk bisa membantu eksplorasi menggunakan PRTG untuk data center monitoring. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pangki. Saya sambung langsung untuk closing statement-nya. Untuk PRTG, Bapak Ibu dapat download di pacler.com atau saya ulangi boleh di download di link yang sudah pada webinar ini atau coaching klinik di sini. Silahkan Bapak Ibu eksplorasi di sana karena banyak sensor-sensor yang unlimited selama 30 hari. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ataupun membutuhkan bantuan untuk present ataupun informasi tambahan dapat mengirimkan email atau permintaan pada kami di partner@521indonesia.com. Nanti akan dibantu oleh tim admin kami dan nanti kami akan berikan penjelasan yang lebih lanjut. Demikian Mbak Nurma, silakan. Baik pagi, saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama, Pak Yosef Firmansyah. Ada Pak Yosef? Pak Yosef. Selamat ya Pak. Yang kedua. Bu, aku kaosnya kekecilan. Berarti jatahnya anak, Pak. Iya Pak. Oh, kemarin dapat kaos ya. Iya. Apa itu bukannya? Selamat Pak. Yang kedua. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak Arjuna Seva. Ada Pak Arjuna Seva? Ada Ibu. Selamat ya Pak. Yang terakhir Pak Gosi Setiaji. Ada Pak Gosi? Pak Gosi. Hadir. Selamat ya Pak. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Kita ada webinar lagi di tanggal 17 Mei yang akan membahas mengenai multi-channel customer support using pre-service. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semua.